welcome to my channel. Jangan lupa subscribe ya. Seminggu setelah kejadian, Adit mendatangi kontrakannya. Nanda mendatangi klub malam. Tujuannya untuk mengatakan pada teman-temannya ia ingin menyudahi kenakalannya. Tidak diduga, Adit melihat Nanda keluar dari tempat hiburan malam itu. Ia turun dari mobil dan segera mendekati Nanda. Oh, ternyata seorang mantan wanita baik-baik yang sudah berubah menjadi jalang, selamanya akan tetap menjadi jalang. Sontak Nanda berhenti saat suara yang sangat dikenalnya menyapa telinga. Maksud lo gue? Kamu bilang ke aku, katanya kamu akan berubah. Tapi nyatanya apa? Apa yang ada dalam pikiran kamu tentang aku sekarang? Aku menyesal telah menghabiskan 15 tahun hidupku sama kamu. Terima kasih sudah menjadi pria yang paling aku cintai. Tidak ingin mengucapkan apapun lagi, Nanda pergi meninggalkan Adit. Hatinya hancur, sangat hancur. Pria itu kini telah membencinya. 2 bulan berlalu. Nanda mendatangi kantor tempat Adit bekerja saat makan siang. Terpaksa Adit mau menemui karena saat akan keluar kantor, Nanda memanggilnya di lobi. Ada apa lagi? Tanya Adit datar. Saat ini mereka sedang berada di kafe yang cukup jauh dari kantor. Tentu saja, agar teman Adit tidak ada yang melihat pria itu bertemu dengan seorang wanita. Nanda mengambil sebuah benda kecil di dalam tas, kemudian menyodorkannya pada Adit. Punya siapa? Tentu saja Adit sudah tahu benda apa yang Nanda berikan padanya. Beberapa bulan lalu, Leta juga menggunakannya untuk mengecek dirinya hamil atau tidak. Punyaku. Nanda sudah kembali menggunakan aku dan kamu. Maksudnya apa? Aku hamil anak kamu. Apa? Kamu menjebak aku? Tidak ada yang menjebak kamu. Lalu ini apa? Banyak pria yang menidurimu. Kenapa harus aku yang kamu minta tanggung jawab? Siapa yang minta tanggung jawab? Aku sedang tidak minta tanggung jawab kamu. Aku hanya memberitahu kalau aku hamil. Kelak, kalau ada yang mencarimu dan mengaku anak kamu, berarti dia. Tangan Nanda mengusap perutnya naik turun. Hanya itu yang ingin aku katakan. Nanda berdiri. Sebelum ia meninggalkan kafe itu, diciumnya pipi, kening, dan juga bibir Adit. Selamat tinggal. Terima kasih untuk semua kenangan manis yang kamu berikan. Jaga diri kamu. I love you. Adit merasa ada yang mengganjal hatinya, namun ia tidak tahu apa itu. Terhitung sudah 8 bulan sejak Adit dan Nanda bertemu di kafe. Sejak saat itu mereka tidak pernah lagi bertemu. Malam ini entah kenapa Adit tiba-tiba teringat akan Nanda. Akhirnya setelah Leta sudah tidur karena lelah menjaga putri mereka, Adit memilih untuk keluar rumah sebentar saja. Mobilnya membawa pria itu sampai di depan kontrakan Nanda. Namun yang didapat hanya lampu rumah yang sudah padam. Pasti sedang sibuk dengan pria lain. Begitu pikir Adit. Dengan perasaan kesal, ia membawa mobilnya menuju klub malam di mana Nanda biasa berada. Usai memesan minuman, pria itu menanyakan keberadaan Nanda pada bartender. Nanda nggak kesini bro. Mimik si bartender terlihat terkejut. Lo nggak tahu kabar tentang Nanda? Kabar apa? Apa dia udah nikah sama ayah bayi yang dikandungnya? Dia udah tobat? Dia udah meninggal 2 bulan lalu. Adit tersedak mendengar kabar itu. Meninggal? Kenapa? Pendarahan. Dokter cuma bisa menyelamatkan bayinya. Lalu sekarang bayinya di mana? Apa sama ayahnya? Bartender itu menggeleng. Gak ada yang tahu siapa ayah dari bayi itu. Kasian ya, ibunya yang nakal, anaknya yang harus tanggung akibatnya. Maksud lo? Ya, dia tidur sama banyak cowok. Begitu apesnya dia hamil, ya mana ada cowok yang mau tanggung jawab. Si bartender tersenyum miring. Lo gak kenal Nanda, jangan menjelek-jelekan lah. Lagian dia udah meninggal, gak etis ngelekin dia. Gue ngomong fakta bro. Fakta yang mana? Dia emang nakal, tapi asal lo tahu, dia gak pernah mau ML sama cowok. Sebatas saling cumbu, udah. Masa sih? Buktinya dia bisa hamil. Gue beberapa kali ngabisin malam sama dia. Dia ngomong kalau dia cuma mau ML sama cowok yang dia cintai. Tapi sayangnya cowok itu udah jadi suami orang. Buat melampiaskan kecewanya, makanya dia jadi liar. Adit membeku di tempat. Apa benar yang dikatakan oleh pria di depannya?
Keluar dari klub malam, Adit langsung menuju rumah kita. Ya, untung saja dulu dia pernah mengantar Nanda ke rumah sahabatnya itu. Dengan tidak sabar, Adit mengedor pintu rumah kita. Malam-malam gak tahu sopan santun, omel kita sebelum melihat wajah orang yang berada di depan pintu. Loh, ngapain lo kesini? Aku ingin tahu kabar Nanda. Basi lo. Apa benar Nanda udah pergi? Lo gak punya hak apapun bertanya soal dia. Jangan pernah lagi usik ketenangan dia. Kita sudah akan menutup pintu, namun Adit menahannya. Apa aku ayah dari bayinya? Gak penting. Mending sekarang lo pulang sebelum gue panggil warga buat ngusir lo. Git, aku mohon kasih tahu aku semuanya. Aku mohon, Git. Buat apa, Dit? Semuanya udah terlambat. Gak penting juga lo tahu soal Nanda. Please, Git. Setelah memohon terus-menerus, akhirnya kita lulus juga. Dipersilakannya masuk pria yang sudah menyakiti sahabatnya itu. Apa yang mau lo dengar? Semuanya. Semua berawal sejak lo ngehianatin dia. Sejak lo ninggalin dia dan malah memilih wanita lain untuk lo nikahi. Apa yang ada di pikiran lo waktu itu, 15 tahun waktu dia habisin buat nemenin lo. Sejak lo masih jadi karyawan rendahan, dia juga udah kasih perawanannya ke lo. Tapi apa yang dia dapat? Aku udah gak nyaman waktu itu, Git. Gak nyaman lo bilang setelah lo ambil semuanya dari dia. Masa depannya kita ngelakuinnya suka sama suka. Itu karena Nanda pikir lo bakalan nikahin dia. Hening. Untuk sesaat tidak ada yang bersuara. Setelah dapat kabar lo nikah, esoknya dia dapat kabar kalau ibunya meninggal. Mata Adit melebar. Jadi, ya, waktu itu dia udah gak punya siapa-siapa. Kembali ke sini dia mengalami keguguran. Keguguran? Iya, dan itu anak lo. Kenapa gak bilang ke aku? Dia yang ngelarang gue. Wajar sih. Lagian buat apa ngomong sama lo yang jelas-jelas sudah jadi suami orang? Lalu dunia malamnya, sejak saat itu dia berubah. Dia jadi kayak kehilangan arah. Tiap pulang kerja pasti dia nongkrong di klub malam. Jadi doyan ngerokok, minum. Padahal dulunya dia anti banget sama gituan. Sampai akhirnya dia ngomong ke gue kalau dia mau berhenti dari kebiasaan buruknya. Dan itu bener dia lakuin. Terakhir dia masuk ke tempat itu buat pamit sama teman-temannya di sana. Setelah gue cari tahu, alasan dia berhenti dari kebiasaan buruk dia karena dia hamil. Dan lagi-lagi itu anak lo. Asal lo tahu, sebejatnya dia gak pernah mau ML sama cowok lain selain sama lo. Hancur sudah perasaan Adit. Dirinya sudah sangat salah menilai mantan kekasihnya. Harusnya dulu dia tidak melakukan itu. Tidak menghina dan merendahkan Nanda. Kenyataannya dirinya lah yang membuat Nanda berubah, bukan orang lain. Apa gue bisa lihat bayi itu? Tanya Adi dengan suara bergetar. Dia lagi tidur. Kalau mau lihat boleh aja, asal jangan usik tidurnya. Kita membawa Adit ke kamar di mana bayi Nanda berada. Air mata Adit mengalir saat melihat bayi berjenis kelamin laki-laki itu sangat mirip dengannya. Tuhan, ampuni semua kesalahanku, Tuhan.